Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, mahasiswa semester 7 UMK tahun 2020. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua, yaitu di materi e-business ya. Mari sebelum kita melaksanakan kegiatan perkuliahan atau proses pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, seperti sudah saya sampaikan di awal pertemuan minggu lalu, yaitu kita membahas pertemuan pertama, kita membahas tentang RPS, rencana perkuliahan semester, di mana kita kemarin sudah menyampaikan, mulai kita sedikit recap ke belakang ya. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang porsi dari masing-masing komponen, mulai dari kehadiran kalian, keaktifan kalian, terus yang kedua keseriusan kalian dalam mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan, pelaksanaan UTS, dan terakhir adalah pelaksanaan ujian semester. Nah, kita sudah bahas di sana tentang mekanisme yang ada, bentuk-bentuk tugas yang akan saya berikan, dan kita sudah ulas tuntas di sana. Berikutnya adalah kemarin juga sudah kita bahas tentang sistem perkuliahan yang ada di sini, atau kontrak perkuliahannya. Dan untuk materi e-business ini kita akan nanti kurang lebih ada 10 bab yang harus kita selesaikan di dalam satu semester ini. Saya nanti akan mengampu 5 bab pertama sampai dengan UTS. Setelah itu bab 6 sampai dengan bab 10 akan diampu oleh Bu Mira dan Bu Mia sebagai koordinator pengajar di materi e-business ini. Oke, sedikit recap, data diri sudah kemarin saya sampaikan ke teman-teman semuanya, mulai dari sisi pendidikan, kursus-kursus yang pernah saya ikuti, dan juga pengalaman kerja yang sudah pernah saya jalani selama berkarir. Memang tidak semuanya melulu di dunia pendidikan, tapi di sela-sela itu memang saya aktif di dunia pendidikan, yaitu mengajar di beberapa lembaga kursus, termasuk juga universitas ketika ada di Jakarta. Baik, di materi atau pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang definisi dari e-business ya. Di sini ada beberapa definisi yang disampaikan oleh para pakar e-business. Mungkin juga nanti akan kita sampaikan definisi menurut pemerintahan, juga definisi menurut komunitas. Oke. Nah, contoh yang paling simpel adalah dari definisi tentang e-business, definisi e-commerce dari Association for Electronic Commerce. Jadi ini adalah sebuah asosiasi di dunia yang mereka bergabung menjadi satu, para pelaku e-commerce, baik khususnya sebagai sebagai seller, para penjual ini. Mereka mendefinisikan secara simpel tapi cukup dalam ya. Mereka mengatakan bahwa e-commerce itu adalah mekanisme bisnis secara elektronik. Nah, walaupun hanya 4 kata, tapi kalau kita breakdown, maka ini bisa menjadi sebuah definisi yang sangat-sangat luas dan sangat-sangat dalam. Keywordnya adalah bisnis dan elektronik. Oke, jadi itu adalah 2 kata kunci yang akan kita gunakan di dalam belajar e-business. Jadi ada proses bisnis yang dilakukan secara elektronik, dan juga jadi ada proses bisnis dan ada proses elektronik. 2 hal ini. Kalau hanya salah satu, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai e-business ya. Tapi kalau hanya bisnis, maka dia hanya bisnis saja. Kalau elektronik, maka dia hanya elektronik. Tapi kalau kombinasi dari 2, bisa kita kategorikan sebagai sebuah kegiatan e-business. Nah, CommerceNet, sebuah konsorsium dari industri internet, mengatakan bahwa penggunaan jejaring komputer atau komputer networking atau komputer yang terhubung antara satu dengan yang lain sebagai salah satu relasi bisnis ya, salah satu sarana penciptaan relasi bisnis. Artinya apa? Bisnis ini tercipta dari adanya hubungan 2 komputer yang dimiliki oleh 2 entitas yang berbeda, 2 bisnis berbeda, 2 perusahaan berbeda. Oke. Nah, di dalam e-commerce seringkali terjadi proses pembelian
maupun penjualan baik barang ataupun jasa antara kedua belah pihak. Nah, oke. Nah, ini keywordnya dengan memanfaatkan teknologi internet sebagai media pertukaran atau distribusi informasi. Oke. Jadi kuncinya adalah terjadinya proses pembelian dan penjualan produk barang jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media interkoneksinya. Nah, si Dave Chevy seperti kemarin saya sebutkan bahwa saya menggunakan 2 buku. Buku yang kedua yaitu si karangannya dari Chavey. Ini sebagai buku pengayaan. Dave Chevy mengatakan bahwa ada 4 perspektif di dalam e-business ini. Ya, si Chevy mengatakan begitu. Yang pertama, perspektif pertama adalah perspektif komunikasi. Oke. The delivery of information, product or services or payment by electronic means. Artinya apa? Proses perspektif komunikasi ini adalah penyampaian, delivery dari sebuah informasi, dari sebuah produk, dari sebuah service atau jasa, atau bahkan pembayaran yang menggunakan media elektronik. Ini satu, perspektif communication. Dave juga mengatakan bahwa ada business process perspective, the application of technology towards the automation of business transaction and workflow. Artinya apa? Dave mendefinisikan e-business ini juga mengandung perspektif bisnis di mana aplikasi dan teknologi yang digunakan itu merupakan sebuah otomasi dari bisnis transaksi dan workflow atau proses bisnisnya. Oke. Selain itu, Dave juga mengatakan bahwa e-business ini juga adalah bisa dilihat dari service perspektif, enabling cost cutting and at the same time as increase speed and quality. Ingat, service perspektif di sini untuk apa? Memotong atau mengefisiensikan cost atau biaya. Yang dengan adanya efisiensi itu pada saat yang bersamaan, maka dia akan secara otomatis increasing the speed, menaikkan kecepatan dan juga menaikkan quality dari service atau jasa yang diberikan. Oke, dan yang terakhir adalah online perspective, buying and selling of product and information online. Artinya gini, si Dave Chevy mengatakan di tahun 2009 itu mengatakan bahwa e-business bisa mengandung empat aspek perspektif, yaitu komunikasi, bisnis dan komunikasi, bisnis, service, dan online perspektif. Ini menjadi sebuah satu kesatuan yang blended, memperkuat dari definisi e-business. Nah, sedangkan pemerintah Inggris memberikan sebuah definisi atau batasan, e-commerce is the exchange of information across electronic network at any stage. Artinya, si UK government mengatakan bahwa exchange, pertukaran informasi dengan menggunakan electronic network, sebuah jaringan elektronik at any stage, di level manapun, mulai dari supply chains sampai organisasi, antar bisnis dengan konsumen, dan juga antara private and public sector. Artinya apa? Di sini pertukaran informasi mulai dari supplier, baik di dalam sebuah organisasi, antar business to customer, government business to government maupun government to business. Jadi between public and private sector itu bisa dikategorikan sebagai G2C and G2B and B2G. Oke. Dan dia tidak mengatakan tidak harus berbayar, artinya gini, tidak harus transaksional. Artinya transaksional itu paid on are paid, unpaid. Artinya gini, kalau proses selling and buying biasanya memang ada cash yang uang yang berpindah tangan. Tapi paid unpaid di sini kalau government maka dia adalah service yang dijual. Oke. Nah, sedangkan Amir Hartman dalam bukunya Net Ready mengatakan bahwa semua sebagai satu jenis mekanisme bisnis secara elektronis yang memfokuskan diri
pada bisnis berbasis individu dengan menggunakan dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang dan jasa B2B maupun B2C. Jadi sama, semua pakar, semua lembaga, semua institusi selalu mengatakan antara satu entitas dengan entitas yang lain dengan memanfaatkan sekali lagi internet. Oke. Kalangan akademisi mengatakan bahwa e-commerce sebagai salah satu cara untuk memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang jasa pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan digital. Oke. Jadi kalau kalangan akademisi membuat sebuah definisi, salah satu cara mereka memperbaiki kinerja dan memperbaiki mekanisme pertukaran barang dan jasa. Nah, Peter Finger mengatakan bahwa pada prinsipnya e-commerce itu menyediakan infrastruktur bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi bisnis dari lingkungan internal menuju ke eksternal mereka tanpa harus dibatasi ruang dan waktu. Oke, timeless and borderless. Jadi dimanapun, kapanpun, oleh siapapun bisa. Itulah salah satu kelebihan dari e-commerce ataupun e-business ini. Nah, peluang untuk membangun jejaring dengan berbagai industri harus dimanfaatkan. Artinya apa? Di sini mengatakan, si Peter mengatakan bahwa semua perusahaan saat ini harus memang mau tidak mau, suka tidak suka harus mulai sudah masuk ke dalam e-business, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Ya, skala kecil misalnya yang paling sesimpel-simpelnya adalah memanfaatkan elektronik ini sebagai untuk mempersingkat ataupun mengefisiensikan workflow atau proses kerja yang ada di dalamnya. Nah, berikutnya tentang karakteristik dari e-commerce. Nah, ini ada 3 hal yang harus dipahami tentang e-commerce. Tadi sudah saya mention di depan. Terjadinya transaksi antara kedua belah pihak. Oke, 1. Terjadi transaksi antara kedua belah pihak. Sekali lagi, transaksi tidak harus berupa pertukaran berupa pembelian dan penjualan dalam bentuk uang, tapi bisa juga seperti itu adalah yang paling lazim, jual beli barang, jual beli jasa, termasuk juga informasi di dalamnya. Oke, transaksi antara kedua belah pihak. Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi. Nah, itu karakteristik yang kedua. Kalau tidak ada, jadi ketiga karakteristik ini nanti harus terpenuhi. Kalau tidak ada pertukaran barang, jasa atau informasi, maka tidak sudah disebut sebagai e-commerce. Oke. Nah, internet, sekali lagi keywordnya ada di internet yang merupakan media utama dalam proses mekanisme tadi. Kalau pertukaran barang dan jasa saja atau pertukaran barang jasa informasi saja tanpa memanfaatkan internet, maka dia tidak bisa disebut sebagai e-business, tapi dia sebagai sebuah transaksional biasa. Oke. Nah, jadi e-commerce merupakan dampak dari berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi yang secara signifikan merubah arah manusia, yang secara signifikan merubah interaksi manusia dengan berbagai elemen yang ada. Oke, itu. Nah, sekarang gini. Si Finger juga mengatakan bahwa ada 4 jenis relasi di dalam dunia bisnis, yaitu relasi dengan supplier, distributor, partner, dan juga customer. Oke, berdasarkan core bisnisnya atau core prosesnya, di mana masing-masing sub itu memiliki sub proses atau part of the process dari sebuah perusahaan. Ini harus dipahami. Jika dahulu kebanyakan perusahaan itu banyak one to one, artinya satu perusahaan disuplai oleh satu perusahaan lainnya. Nah, sekarang ini justru cenderungnya sudah berubah. Bisa saja satu perusahaan disuplai atau berhubungan dengan banyak perusahaan. Jadi bisa many to many atau many to one, atau bahkan many one to many. Nah, ini artinya apa? Semakin berkembang bisnis yang ada, semakin luas, semakin dalam, dan semakin melibatkan banyak pihak. Oke, nah ini kalau kita lihat di sini e-commerce menurut Indrajit digambarkan seperti ini, ada distributor, supplier, partner, dan customer, dan di sini semua terhubung dalam sebuah internet.
Oke, ini ya yang di lingkaran luar. Tapi selain itu distributor juga akan bisa terhubung dengan partnernya dengan juga memanfaatkan internet yang ada. Ini across the border, ya, borderless dan timeless. Nah ini, oke. Nah, oke. Berikutnya adalah si Cave memberikan sebuah pemahaman yang sedikit lebih luas tentang apa itu bedanya e-business sama e-commerce, gitu kan. Cave mengatakan ada tiga perspektif. Yang pertama adalah e-commerce, ya, atau electronic commerce has some degree of overlap with electronic business. Kalau kita lihat gambarnya di sini, e-commerce itu adalah bagian kecil, oke, bagian kecil dari e-business. Dia akan overlapping di sini. Oke, ini adalah definisi menurut si Cave perbedaan. Perbedaan berikutnya, Cave mengatakan e-commerce is equivalent of e-business. Nah, ini AC equal EB. Jadi blended menjadi satu kesatuan utuh. Oke, nanti kita akan bahas di berikutnya apa beda e-commerce secara nyatanya. Berikutnya ada juga si Cave mengatakan bahwa e-commerce is subset. Oke. Subset di dalam dari e-business. Oke, kalau ini sebagian, kalau ini seluruh e-commerce adalah bagian dari e-business. Mana mana yang masuk kategori A, kategori B, kategori C, itu semua tergantung dari perusahaan atau tergantung dari entitasnya. Ada yang menerapkan A, ada yang menerapkan B, ada yang menerapkan C. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, karena tadi sebagai keywordnya adalah internet sebagai media komunikasi di antara kedua entitas, maka ini yang harus kita pahami. Nah, berarti e-commerce itu nanti akan terhubung dengan tiga media, yaitu internet, intranet, dan extranet. Apa bedanya nanti kita akan bahas. Oke? Internet, jaringan komputer yang menghubungkan antara perusahaan dengan domain publik. Nah, ini merupakan jalur termurah, termudah. Dan sekarang ini sangat-sangat kita pahami dan kita sudah sama-sama paham, yaitu adanya dengan koneksi dengan menggunakan fasilitas ISP atau Internet Service Provider. Di Indonesia banyak, ada Telkom, ada Bisnet, ada Indovision, ada MNC, apalah itu ya, itu banyak sekali. Nah, ini yang paling murah. Kenapa? Karena tersedia layanan publik. Kita sebagai customer atau sebagai seller tinggal memanfaatkan berlangganan di salah satu atau beberapa ISP tersebut. Nah, ini biasanya jenis ini biasanya memakai konsep B2C, business to customer, artinya antara penjual dengan sampai ke pembeli langsung. Berikutnya ada intranet. Nah, internet tadi, sekarang intranet. Intranet itu adalah merupakan infrastruktur jaringan komputer yang menghubungkan semua resources, ya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain dalam sebuah perusahaan. Ingat, keywordnya dalam sebuah perusahaan. Oke, jadi ini adalah sistem internal yang digunakan oleh perusahaan itu, mulai dari payment, terus finance, accounting, terus purchasing, pembelian, termasuk manufacturing, pembuatan barang produk-produknya, termasuk inventory, stoknya. Nah, ini adalah close, ini sifatnya close network. Jadi jaringan ini atau fasilitas ini hanya bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh anggota perusahaan itu, termasuk di dalamnya adalah anak perusahaan, cabang-cabang yang ada di yang terhubung ke dalam satu network ini. Nah, oke. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan extranet. Nah, inilah yang disebut dengan jaringan yang menghubungkan perusahaan dengan para pemasok dan rekan bisnisnya. Oke, ya, di sini kita mengenal adanya EDI, Electronic Data Interchange, ya. Ini biasa digunakan B2B, ini antara perusahaan A dengan perusahaan B. Misalnya dia sebagai supplier atau pemasok dari perusahaan B, ya. Nah, contoh yang paling mudah adalah ini Unilever dipasok oleh perusahaan tepung terigu, apa itu ya, yang segitiga biru atau apa. Nah, itu Unilever pasti punya intranet. Perusahaan penghasil tepung terigu pun punya intranet. Oke. Nah,
Dua intranet atau lebih yang terhubung dalam sebuah network, inilah yang disebut dengan extranet. Oke, jadi ini agak sedikit teknis, berbau-bau mahasiswa-mahasiswa SI, tapi paling tidak teman-teman harus bisa memahami ada internet, ada intranet sama extranet. Kalau internet tadi sekali lagi antara perusahaan ISP dengan kita, antara kita dengan para penjual. Nah, intranet itu adalah dalam satu perusahaan. Oke, kalau extranet adalah beda perusahaan. Jadi intranet yang terhubung ke dalam satu network itu disebut dengan extranet. Nah, kesimpulannya adalah bahwa e-commerce sekali lagi bukanlah sekedar mekanisme penjualan barang atau jasa melalui media internet, tetapi sekali lagi lebih ke arah pada transformasi bisnis. Oke, jadi e-commerce itu bukan hanya melulu mekanisme penjualan barang jasa dengan menggunakan internet, tapi lebih ke arah transformasi bisnis. Transformasi bisnis yang merubah stigma yang ada di masyarakat. Jadi sekali lagi kuncinya e-commerce itu justru merubah transformasi bisnis yang tadinya seperti konvensional menjadi lebih modern. Oke. Nah, perubahan mendasar dari e-business atau e-commerce ini juga akhirnya menyebabkan redefine, pendefinisian ulang terhadap core bisnis perusahaan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa dengan adanya e-business atau e-commerce ini, perusahaan harus mau tidak mau, kalau mau survive, mau taking profit, mau dia bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan, maka dia harus redefine terhadap bisnis inti yang tadinya mengandalkan distributor, mengandalkan agent dalam proses jual beli barang jasanya. Sekarang dia harus mampu bisa menuju langsung kepada customer, B2C. Oke, sehingga inilah yang disebut dengan redefine. Kalau tadinya dia selalu produk barang jasanya dideliver dengan melalui beberapa step, dari produsen ke distributor ke agen, nanti dari agen baru ke customer, maka di sini bisa saja mereka langsung dari produsen langsung ke customer. Makanya e-business menyebabkan redefine terhadap bisnis inti perusahaan. Oke. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama tentang e-business. Sekali lagi, materi ini adalah materi cukup simple, tidak terlalu ini, dan saya yakin teman-teman sudah biasa melakukan tadi, mulai dari pembelian online, jualan di WA ataupun jualan di Instagram atau jualan di Facebook dan sebagainya. Ini sebuah materi yang praktikal yang memang sudah kita lakukan bareng-bareng, teman-teman sudah sangat-sangat paham. Mungkin secara teori saja yang belum, tapi secara praktek mostly kalian kids zaman now sudah sangat-sangat familiar dengan apa yang disebut dengan e-business ataupun e-commerce. Baik, itu teman-teman yang bisa sampaikan di pertemuan pertama. Silakan nanti kalau ada pertanyaan atau terkait apapun tentang materi pertama ini, silakan disampaikan di Sunan ataupun di grup chat kita ya, di grup WA group yang sudah dibentuk. Dan harapan saya adalah teman-teman bisa menguasai ini semua. Dan jangan lupa tugas pertama sudah ada, silahkan cek di Sunan tugasnya apa, di situ sudah saya submit, dan mohon nanti disampaikan melalui email dengan format yang sudah saya tentukan seperti di Sunan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.